seperti potongannya pun tidak rapi. Ini ya, ada sisa-sisa plastik yang timbul. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sedzone bersama saya Leo. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan jam tangan Casio asli dengan jam tangan Casio palsu. Kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Ada beberapa tahapan yang kita harus lihat ketika kita membedakan jam tangan Casio yang kita beli ini asli atau palsu. Yang pertama, kita harus lihat dari sisi kemasannya atau boxnya. Untuk di 2023, itu kemasan pada box Casio yang asli itu seperti ini. Berbahan kertas, itu seperti ini ya, yang ada bertuliskan Casio, ada alamat websitenya, dan ada tempelan pada sisi kanannya yang bertuliskan jam tangan Casio diimpor oleh PT Gilang Agung Persada dan ada alamatnya. Yang dimana Gedung Artagraha lantai 25, Jakarta, Indonesia, negara produsen Jepang. Ini tempelan ya, dan pada sisi belakangnya sama, dan samping satu sisinya lagi polos, dan atas dan bawah pun polos. Pastikan warnanya itu birunya jelas, biru terang yang hampir mendekati biru dongker, dan tulisan Casio dan alamat websitenya itu tercetak dengan rapi. Oke, untuk kemasannya kurang lebih seperti ini, dan ini tampilan sisi dalamnya, putih seperti ini ya. Dan ketika kita membeli jam tangan Casio pun, untuk yang original, kita dapat beberapa tambahan, seperti manual book, garansi, dan lain-lainnya. Dan ini sisi pada bagian dalamnya, untuk boxnya ya. Ada lapisan seperti ini ya kembali. Oke, ini yang kita harus lihat dari sisi boxnya. Yang pertama, dusnya di 2023 boxnya seperti ini. Sebenarnya di box Casio untuk sebelum-sebelum itu banyak banget jenisnya. Dari ada yang kaleng, dari ada yang Mika, itu banyak banget jenisnya. Sampai ada yang model boxnya pun ada bertuliskan Casio yang kecil-kecil tuh. Tulisan Casio dan berwarna putih backgroundnya. Tapi di 2023, Casio resmi dari PT FJB atau PT Gilang Agung Persada mengeluarkan box untuk original seperti ini. Pastikan dari PT Gilang Agung Persada ya, jangan yang lain. Karena yang resmi dari PT Gilang Agung Persada. Pertama, boxnya seperti ini. Lalu, kita mendapatkan tambahan seperti ini ya. Ini kita mendapatkan untuk Casio modulnya, yang dimana 3198, ini Casio modulnya sesuai dengan jam tangannya, yang ada tagnya. Di jam tangan itu, saya ambilkan jam tangannya dulu. Nah, ini contohnya, untuk yang original, kita akan menggunakan jam tangan Casio AE 1000W. Dan kalau jam tangan original Casio, biasanya harus terdapat tag seperti ini. Meskipun tidak ada jaminan ya. Ada yang tagnya ini hilang atau apapun ketika mereka menjual, tapi biasanya kalau bawaan dari pabrik, bawaan dari produsennya, itu pasti ada tag seperti ini, yang dimana kita buat acuan untuk nomor seri jamnya dan nomor modulnya. Dan nomor modulnya itu sama, tidak boleh tidak sama. Yang seperti ini 3198 dan ini 3198. Ini modulnya milik AE 1000W. Jika mereka tidak sama, itu patut curigai pertama. Kedua, mereka kemungkinan ada salah memberikan modul. Yang ini ya, ini untuk modulnya. Dan Casio original itu pasti ada tag seperti ini. Meskipun tidak ada jaminan, meskipun ada kemungkinan orang yang ketika menjual itu hilang ya. Lalu kita akan mendapatkan, nah ini Casio modul 5420, 5421. Ini tidak sesuai dengan tagnya. Berarti ini bukan milik si Casio AE 1000W. Ini milik untuk Casio yang lainnya ya. Kalau yang milik Casio AE 1000W yang ini. Dan yang ini terdapat manual book. Kalau dari PT Gilang Agung Persada pasti diberikan manual book seperti ini yang berbahasa Indonesia. Oke. Kurang lebih seperti ini, yang dimana bagian belakangnya itu ada barcode-nya. Oke. Untuk informasi produk lebih lanjut silakan akses ke URL ini atau barcode-nya silakan di-scan. Oke, terdapat ini lagi. Dan ini kartu garansi untuk yang resminya dari PT Gilang Agung Persada. Jadi kalau untuk originalnya harus memiliki kartu garansi untuk di 2023 ya, untuk saat ini. Dari PT Gilang Agung Persada mereka mengeluarkan kartu garansinya seperti kartu kredit. Yang ada bertuliskan kartu garansi, smart warranty card, 1 tahun untuk garansinya, dan PT Gilang Agung Persada tertulis dengan jelas. Tulisan Casio di sini berwarna hitam ya. Dan di sini ada chipnya. Pastikan chipnya ini bukan tempelan atau sablon ya, tapi benar-benar chip yang seperti di kartu kredit. Ini ya. Jadi ini untuk yang originalnya. Dan bagian sisi belakangnya smart warranty card yang dimana model serial number, tanggal pembelian dan nama customer ini nanti harus diisi ketika kita membeli.
dan ada cap dealer resmi. Yang dimana ketika kalau diisi itu baru kartu garansinya berlaku. Jika tidak diisi, kartu garansinya belum berlaku. Tapi kalau untuk kartu garansi yang original, kita hanya patokan pada ada chipnya ini. Ya, ini yang resminya. Dan di sini tertulis dengan jelas alamatnya serta URL-nya juga ada. Dan garansi ini dinyatakan sah apabila dan dijelaskan semuanya ada tiga ketentuan yang ditulis di sini. Jadi kartu garansi yang resmi seperti ini. Oke. Jadi kalau untuk ketika kita membeli jam tangan Casio original itu dipastikan sudah terdapat box yang seperti ini. Kedua, kartu garansi yang memiliki chip seperti ini di 2023. Oke. Dan ini kelengkapannya ya, yang harus ada modul dan manual booknya. Itu sudah dipastikan jam tangan Casio yang Anda miliki itu original. Lalu kita tinggal lihat ke tahap selanjutnya yang dimana kita baru lihat ke pembahasan jam tangannya. Oke. Dan ini kita bersihkan dulu ya, supaya lebih enak dilihat. Oke. Yang kita bahas kali ini sebenarnya ini contoh saja untuk kita melihat jam tangan Casio asli itu seperti apa dan jam tangan Casio palsu seperti apa. Yang pertama kita harus lihat dari materialnya dulu. Material dari tingkat kehalusan dan bahannya ketika kita pegang. Kalau Casio original sudah pastikan dari segi sisi-sisi ujungnya itu terbuat dengan rapi ya. Dari segi bahannya pun kita pegang halus, tidak ada yang tajam seperti pada resin body ini. Resin body jam tangan AE1000 ya. Dan pada talinya pun terlihat dengan halus dan rapi. Dan bagian biasa kita harus melihat bagian kecil-kecilnya sih ya. Jadi baru ketahuan ya. Kalau lihat dari sekilas itu biasanya mirip atau sama. Nah, saya ada contoh satu. Saya beli untuk jam tangannya tapi untuk yang seri Casio seperti ini ya, yang G-Shock ya. Nah, ini buat kita acuan saja meskipun tidak sama. Dari segi kalau kita terlihat sekilas itu kurang lebih sama-sama halus. Meskipun kalau orang yang sudah terbiasa dengan beli Casio atau G-Shock itu pasti langsung tahu bedanya di mana yang asli ataupun yang palsu. Nah, kalau untuk yang asli kita lihat dari sisinya aja ya. Dari bahan body-bodinya ini itu halus banget dan sisi-sisi ujungnya itu sangat rapi potongannya. Tidak ada yang kasar ya. Oke. Nah, kalau untuk yang palsu kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagian ujungnya saja udah kasar nih. Seperti plastik yang murah atau bahan resin yang murah. Ya. Dan ini pada sisi sampingnya. Terlihat banget nih. Dekat bagian bautnya. Oke. Nah, biasanya kita lihat di bagian sambung-sambungannya. Sambung-sambungan itu pasti terlihat kasar untuk yang palsu. Nah, ada lagi. Nah, ini dia. Kasar ya. Seperti plastik murah. Itu material yang pertama kita harus lihat. Dari material resinnya. Kedua, dari hasil emboss atau debossnya tulisannya. Biasanya kalau emboss-deboss yang palsu itu terlihat tidak rapi. Mereka agak berantakan dari ukurannya atau posisinya agak tinggi sebelah atau miring sebelah. Ini agak tinggi, ini agak turun. Oke. Nah, sedangkan kalau pada posisi yang untuk Casio original, itu biasanya, ukuran tulisannya itu sangat rapi, tidak ada, apa ya namanya ya, yang besar kecil atau miring sebelah. Jauh banget ya. Yang sablonannya juga bagus, tidak berantakan. Ya. Dan untuk sisi pada talinya, karetnya kalau untuk Casio original, kita tidak bahas ya untuk yang bagian strap untuk bagian tengahnya ya. Kita lihat yang sampingnya saja karena kan sama nih, mirip nih. Kalau untuk Casio yang bukan original, itu sedikit mengkilap. Kalau untuk yang kalau yang tidak original sedikit mengkilap, kalau yang original sedikit doff, meskipun itu jadi acuan karena beberapa tipe itu ada yang doff, ada yang mengkilap juga. Dan ini pada sisi sampingnya. Kalau kita pegang ini bahannya beda jauh. Kalau yang ini seperti plastik ya, campuran plastiknya terlalu banyak, ini benar-benar karet. Dari kelenturan juga beda. Kalau ini agak sedikit kaku. Dan ini pada sisi belakangnya ya, kita lihat ya. Nah, kalau sisi belakangnya kebetulan yang ini ada sedikit kayak cacat ini, tidak bisa hilang ya. Itu seperti kena minyak, tapi tidak bisa hilang ketika saya beli. Dan kita lihat bagian bawahnya saja. Nah,
Kalau untuk yang original yang ini, itu biasanya ada kodenya, tapi beberapa pun yang palsu ada kodenya, sama. Jangan jadi patokan juga untuk kode, tapi biasanya kita lihat dari kerapihan kodenya dan tulisannya. Itu biasa kalau untuk yang ori, rapi, dari segi tulisannya, tidak berantakan. Dan kita lihat saja dari sini motifnya ya, konturnya. Yang ini agak berantakan dan ini lebih rapi. Kalau ini sedikit lebih memaksakan untuk timbulnya ya. Kalau ini tidak terlalu tinggi, tapi menurut saya itu ketika bersentuhan dengan tangan atau kulit itu lebih nyaman. Kalau ini kasar banget. Oke. Ini bagian atasnya. Bagian dekat sambungannya ya. Biasanya lebih gampang itu melihat asli atau palsunya kebanyakan di bagian sisi sambungannya, karena terlihat rapi atau kasarnya. Nah ini untuk yang ori. Rapi banget. Ya. Kalau untuk yang palsunya seperti ini. Ini kasar banget. Oke. Ini sudah terlihat sangat palsu. Dan kita lihat dari sisi bautnya. Meskipun beberapa tipe Casio tidak semuanya sistem baut seperti ini, tapi kita bisa jadi patokan dulu. Bautnya pun kasar, seperti baut murah. Ini ya. Kalau untuk yang ori, bautnya seperti ini. Ya jelas ya. Dari bunganya pun lebih rapi. Tidak berantakan. Oke. Dan selanjutnya di bagian tulisannya, nomor serinya. Nah, nomor seri untuk yang Casio AE1000-nya, itu tulisannya benar-benar rapi banget. Ukurannya pun presisi. Tidak besar, tidak kecil yang berbeda jauh. Oke. Dan kalau untuk yang ini yang palsunya. Nah, tulisannya pun dari segi embossnya pun dari segi plat pun berbeda ya. Dia platnya sangat terlihat kasar yang dimana ada serat-seratnya terlihat dengan jelas. Sedangkan kalau untuk yang aslinya, meskipun ada serat itu terlihat halus banget. Kalau kita pegang itu lembut banget. Dan bagian timbulan ini, tonjolan ini tidak terlihat tajam atau tidak. Ketika kita pegang tidak berasa tajam. Nah, kalau untuk yang palsu biasanya tulisannya sedikit lebih besar dan kasar dan memaksakan. Oke. Nah, ini di bagian nomor seri. Di bagian untuk yang bahannya, bahan stainless pun berbeda. Dari bahan talinya pun berbeda ya, kasar. Oke. Di bagian sisi atasnya. Nah, kalau bagian bawahnya tadi ada sedikit cacat ya. Bagian bawahnya ini. Bagian atas ya. Di sini aja sudah terlihat jelas juga. Sudah terlihat jelas. Satu kasar banget, satu halus. Dan ini nomor seri, ini tidak ada. Itu juga tidak jadi patokan untuk nomor seri. Karena untuk yang palsunya pun ada nomor serinya juga. Nah, di bagian sampingnya pun seperti potongannya pun tidak rapi. Ini ya. Ada sisa-sisa plastik yang timbul. Kalau untuk bagian yang asli, rapi ya. Oke. Dan kalau bagian kepala ini tidak jadi patokan juga, karena beberapa pun malah yang palsu ada tulisan Casio-nya dan asli tidak ada. Jadi pastikan sebelum kalian membeli, cek dulu jam tangan atau seri yang kalian ingin beli di video YouTube. Banyak yang review atau yang tampilkan di YouTube ya untuk jam tangan orinya, jadi kalian bisa patokan untuk dari segi casingnya, dari segi bahannya, dari segi untuk case-nya kalian bisa lihat dulu untuk jam tangan yang kalian beli itu ori atau tidak. Jadi bisa patokan itu dulu. Jadi yang pertama satu tadi boxnya, kedua yang menjadi patokan ya untuk boxnya, kartu garansi, yang pasti harus ada modulnya juga, dan bahan untuk dari segi bahan untuk resin, untuk casingnya. Strapnya itu kalian harus perhatikan. Dan yang selanjutnya itu kalian harus cek juga bagian fiturnya. Kalau fitur di Casio itu lebih banyak dan untuk digitalnya pun lebih rapi, tidak seperti jam-jam tangan untuk palsu yang umumnya. Biasanya kalau jam tangan udah sekelas yang seperti ini, itu biasanya sudah pasti ada word time, sudah ada alarm, timer, stopwatch. Kalau untuk word time mungkin tidak semuanya. Ada beberapa tipe saja yang ada tipe word time-nya ya. Tapi seperti stopwatch, timer dan alarm itu umumnya pasti ada.
Oke, dan ketika kalian tekan pun tombolnya pun empuk ya, nyaman, nggak keras. Oke, dan kalau untuk yang palsu biasanya umumnya sama semua. Biasanya menampilkan stopwatch, alarm, tapi tampilan seperti ini. Nah, tidak perlu masuk ke settingan, tidak perlu tekan tombol bagian atas nih. Kalau untuk Casio kan biasanya untuk penyeting harus tekan adjust, agak kelamaan ya. Misalkan saya mau masuk ke settingan nih ya. Nah, seperti ini saya mau setting nih. Tekan agak kelamaan baru masuk ke settingan. Oke. Kalau di bagian yang palsu, mereka tidak perlu. Nah, ini masih ada plastik, sorry. Jadi agak kurang kelihatan jelas. Kalian hanya tekan saja terus nih untuk modenya nih. Nah, sudah langsung masuk ke settingan. Oke. Nah, kita tekan lagi, sudah hilang lagi. Nanti kita setting lagi mulai dari tombol-tombol sininya. Dan biasa tombolnya itu kebanyakan model bahan-bahan seperti ini, meskipun ada yang sama kayak bahan resin juga, tapi ketika kalian tekan itu kesana kasar atau keras. Ya, yang sudah pasti untuk digitalnya biasa cenderungnya kalian tekan terus, pasti langsung masuk ke settingan, tanpa perlu tekan adjust. Jadi setelah kalian membeli atau sebelum kalian membeli jam tangan Casio untuk membedakan asli atau palsunya, kalian bisa lihat di modulnya atau lihat di manual booknya ya, jika kalian sudah membeli. Tapi jika kalian sebelum membeli, cek dulu lewat YouTube, banyak channel YouTube yang membahas untuk jam tangan Casio. Jadi kalian bisa lihat dulu seri yang kalian inginkan, apakah di channel ini ada, misalkan di Sharezone ada nih, kalian bisa cek saja di video Sharezone. Untuk seri yang ingin kalian beli, misalkan contoh AE1000 ini, gitu kan. Kalian lihat fitur-fiturnya, cara penyetingan seperti apa. Jadi ketika kalian membeli, kalian tinggal cek. Apakah sama dengan video yang saya bahas? Oke, jika sama, kemungkinan besar udah hampir sekitar 80 atau 90% itu original. Sisanya tinggal lihat dari boxnya dan kartu garansinya. Kartu garansinya harus yang tadi saya bilang, PT GAP atau Gilang Agung Persada, itu yang resmi untuk di Indonesia. Jadi kalau kalian komplain atau apapun, aman. Tidak masalah. Karena saya pernah baca di beberapa channel itu membahas tentang ketika komplain itu jam tangan Casio-nya tidak bisa diklaim. Ternyata kartu garansi yang mereka beli, ketika jam yang mereka beli dapat kartu garansinya bukan original atau bukan PT Gilang Agung Persada, yang dimana diimpor resmi oleh PT Gilang Agung Persada. Oke, selanjutnya kita dari segi harga. Kalau untuk dari segi harga, itu jangan berpatokan selalu ketika kita membeli jam tangan original, itu berpatokan dengan harga yang paling murah. Lihat dulu, cek dulu harga yang umum pada pasaran harga berapa. Jika terlalu murah, itu harus patut dicurigai. Di mana kemungkinan besar itu barang palsu. Karena kalau barang-barang original biasanya pun tidak akan berbeda jauh dari harga umumnya yang dijual di marketplace. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya infokan untuk perbedaan jam tangan Casio asli dan palsu. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Semoga saya bisa membantu untuk menjawabnya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.